Hadirin bapak-bapak, ikhwatu iman dan ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan yang suci ini, bulan Muharram, di antara bulan-bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang di dalam bulan ini Allah lipat gandakan amalan kebaikan dan Allah juga lipat gandakan catatan dosa apabila dikerjakan di dalam bulan-bulan haram. Maka kita bersyukur ketika kita dapat mengisi bulan-bulan haram, terutama bulan Muharram, yang Rasulullah SAW memujinya sebagai Syahrullahil Asam, sebagai bulan Allah yang sunyi. Karena memang orang-orang kafir pun di zaman dulu itu berhenti dari peperangan, berhenti dari segala macam aktivitas yang bisa memadaratkan orang lain ataupun memadaratkan diri sendiri, terutama di dalam bulan-bulan haram. Saking mereka mensucikan bulan Muharram tersebut, bulan haram tersebut, terutama bulan Muharram, dan kita pun sama punya kewajiban untuk mengagungkan bulan Muharram. Para ulama mengatakan kalau ada bulan yang diagungkan di dalam Islam setelah Ramadan, maka jawabannya adalah bulan Muharram. Maka tugas kita sebagai implementasi syukur bahwasanya kita diberikan nikmat usia sampai bulan Muharram ini adalah dengan berusaha mengisi bulan Muharram ini dengan segala bentuk ketaatan. Yang ketaatan tersebut insya Allah akan lipat gandakan nilainya apabila dikerjakan di dalam bulan suci ini, dan juga sekuat mungkin kita menjaga diri kita, menahan diri kita dari segala macam aktivitas yang akan memunculkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika ada bulan Muharram itu ada berapa, Pak? Ada 4 ya. Apa saja? Ya, Rajab. Kata Nabi SAW, salasun mutawalliyat. Ada 3 bulan haram yang nyambung. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi terpisah, yakni bulan Rajab. 4 bulan itulah yang kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka tahanlah diri kalian sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan kezaliman kepada diri kalian sendiri. Artinya kita harus merekat gitu ya, daripada melakukan dosa di dalam bulan haram tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah ta'ala, di pekan kemarin atau di bulan kemarin kita sudah membahas pengaruh harta haram pada amalan soleh, terutama kepada doa. Kita murojaah sebentar sebelum masuk ke dalam hadis berikutnya. Kemarin kita sudah membahas hadis ke-10 ya, di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Saya akan bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik, maha thayyib, dan Allah tidak menerima segala macam bentuk ibadah, segala macam bentuk ubudiyah, bentuk pemberian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, illa thayyiban, kecuali harus thayyib pula, harus baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para nabi atau para rasul. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik-baik, dari yang halal-halal, wa'malu shalihan, dan hendaklah kalian beramal saleh. Itu ayat yang Allah tujukan kepada para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal, makanlah dari yang thayyib di antara apa yang aku rizkikan kepada kalian. Itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada kesamaan antara perintah kepada para rasul dan juga kepada kita orang-orang yang beriman. Yakni kita dan para nabi itu sama-sama disuruh oleh Allah untuk memakan makanan yang halal saja dan menjauhi makanan yang haram. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh seorang lelaki yutilus safar, yang sudah lama safar, sudah panjang safarnya, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Asy'atsa akbar, dia itu rambutnya kusut, penuh debu, ya, kucel. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Jadi mengucapkan Asmaul Husna. Pada dasarnya orang ini harusnya doanya diterima karena sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Yakni mengangkat tangan ke langit, mengucapkan Asmaul Husna, kemudian dalam kondisi kesulitan, yakni miskin, ya, rambutnya berantakan, kemudian safar yang sangat jauh, yang mana hal-hal tersebut merupakan sebab di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Tetapi di saat yang sama kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa guziya bil haram, di dalam dirinya telah tumbuh daging yang haram. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doanya? Apa saja hikmah yang sudah kita bahas di pekan kemarin? Ya, di antaranya, pelajaran daripada hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya di dalam lafaz hadis ini terlihat jelas bahwasanya Al-Quran sebagai kalamullah dan hadis Nabi itu sangat berbeda. Kita lihat di sini, ketika Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, maka kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Abu Hurairah mengatakan matan hadisnya, yakni innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi di sini mengutip Al-Quran di dalam hadisnya. Kemudian Nabi sendiri mengatakan faqala, maka Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwa antara ucapan pribadi Nabi SAW yang kita kenal sebagai hadis marfu, hadis yang nyambung ke Rasulullah, dipastikan itu kalamnya Nabi SAW, dengan Al-Quran itu berbeda. Karena Nabi sendiri ketika ingin mengutip Al-Quran tidak langsung. Nabi sendiri mengatakan faqala ta'ala, Allah berfirman. Kalau Quran itu sama dengan hadis, maka Nabi enggak harus mengucapkan faqala ta'ala. Nabi itu langsung saja, langsung mengutip Al-Quran tanpa mengucapkan Allah berfirman. Itu menunjukkan bahwasanya Quran dan hadis itu sangat berbeda. Kan kita kemarin dengar bahwasanya di Az-Zaitun itu di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamnya Nabi. Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Sehingga kalau di antara mereka ada yang khutbah, maka kalimatnya bukan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ketika mengutip ayat Quran, tapi mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam Al-Qur'an. Dan itu sangat bertolak belakang dengan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam ulumul hadis sendiri itu dibedakan, bahkan bukan cuma Al-Qur'an, tapi hadis qudsi pun beda. Ya, kalau dibahas secara rinci tentunya ini panjang. Dan pada intinya Al-Quran itu adalah kalamullahi ta'ala. Al-Quran itu 100% kalamullahi ta'ala.
Tidak ada satu huruf pun yang merupakan keluar dari lisan Nabi, dari pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Nabi ketika mengutip Al-Quran sama seperti kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Itu menunjukkan bahwa beda perkataan Nabi yang sehari-hari diucapkan, yang kita kenal sebagai hadis marfu, dengan Al-Quran sendiri. Ya, itu sangat jelas ya, bisa kita pahami. Bahkan hadis qudsi pun, ya, hadis qudsi itu hadis yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dibedakan oleh para ulama. Jadi jangankan Al-Quran gitu. Kalau ke Al-Quran itu terlalu tinggi. Hadis qudsi pun itu berbeda dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Al-Quran disebut kalam Nabi? Ya, hadis qudsi pun di dalam, nanti mungkin kita pelajari ya, di hadis kesekian, nanti ada beberapa di Arba'in ini yang merupakan hadis qudsi. Ketika mengutip hadis qudsi pun Nabi sama mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Atau biasa saja perawinya yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya an rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Itu biasanya tanda bahwa mereka sedang meriwayatkan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang lafaznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis marfu, ya, hadis biasa yang sudah kita kenal adalah lafaz dan maknanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada campur tangan sedikit pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengancam, ya, laqata'na minhumul watin, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saja ditambah satu huruf atau dikurangi satu huruf, maka kerongkongan Nabi itu bakal diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dahsyatnya ya orang yang bisa menambahkan atau mau menambahkan huruf satu di Al-Quran. Maka setelah salahlah gitulah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajaran dari hadis yang kemarin adalah terdapat beban taklif yang sama antara para rasul dan umatnya. Ya, berarti mereka, para rasul itu adalah teladan bagi kita. Jadi intinya, para nabi itu diutus bukan hanya untuk menyampaikan, tapi untuk memberi contoh. Ya, lain halnya dengan orang-orang yang membuat hukum zaman sekarang. Boleh jadi mereka membuat hukum, tapi hukum itu sendiri tidak berlaku untuk mereka. Ya, kadang ada yang membuat hukum tilang, tapi kalau temannya sendiri tidak ditilang. Tapi kalau kita yang melanggar, ditilang. Benar nggak apa itu? Ya, kata Bapak itu ya, bukan kata saya. Nah, lain halnya dengan Rasulullah SAW. Lain halnya dengan para rasul. Para rasul itu pure 100% adalah teladan. Ya, artinya para rasul juga tidak hidup enak-enakan. Tidak hanya menyampaikan wahyu, terus mereka diam gitu. So kalian makan yang halal, kami mah nggak disuruh tuh makan yang halal, kami mah bebas, enggak. Ya, ketika Rasulullah SAW, ketika kita ya, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam perintah dan dilarang dari berbagai macam perkara, maka para nabi pun, para rasul pun sama. Ya, dilarang juga dari berbagai macam perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, pelajaran hadis ini, Allah yang maha sempurna sudah selayaknya diibadahi oleh kita dengan cara yang sesempurna mungkin pula. Kata Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, ya, thayyib itu baik, sempurna kebaikannya, tidak ada cacatnya. Ketika Allah mengatakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maka penglihatan Allah, pendengaran Allah itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran kita. Ya, sekalipun bahasanya sama, ya, melihat, yubsir, melihat, mendengar, yasma'u, tapi hakikatnya tidak mungkin sama. Ya, kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan kita sangat terbatas. Sementara pendengaran, penglihatan Allah sangat sempurna. Ketika Allah mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Aziz, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Gagah,
Maka segala macam bentuk Asmaul Husna itu, ya, kalaupun di kalimat yang lain Allah atau Allah menyematkan asma itu kepada makhluknya, maka itu hanya persamaan bahasa saja. Hakikatnya tidak sama, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan satupun sifat makhluknya. Maka kalau Allah Maha sempurna, kalau Allah Maha baik, maka sudah sepantasnya kita juga memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya seperti itu yang sederhananya. Ya. Kalau Allah Maha sempurna, maka tidak layak bagi kita untuk sholat dengan keadaan sholat yang jauh daripada kesempurnaan. Apalagi sholatnya asal-asalan. Ya, saya pernah sampaikan di kesempatan yang lain, Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita sebaik apapun. Kita sholat sesempurna apapun, sehusyuk apapun, dengan bacaan seindah apapun, Allah itu tidak butuh. Apalagi kalau sholat kita asal-asalan. Apalagi kalau ibadah kita asal sah saja. Maka itu lebih tidak rasional lagi untuk kita perbuat. Karena hakikatnya segala macam ibadah yang kita perbuat itu kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, doa itu memiliki sebab-sebab dikabulkan dan sebab-sebab ditolak. Di antara sebab doa dikabulkan yang kemarin di dalam hadis ini adalah yutilus safar, ya, safar yang sangat jauh atau perjalanan yang jauh. Itu sebab dikabulkannya doa. Maka ketika safar, apalagi safarnya safar ibadah, mau umroh, mau haji, maka perbanyak doa di dalam safar itu. Ya, jangan perbanyak dengarkan musik misalnya, atau perbanyak selfie, ya, perbanyak foto-foto, ya, padahal itu ada kesempatan di dalam safar itu untuk memperbanyak doa. Kemudian keadaan miskin, keadaan, ya, terpojok, keadaan kesulitan, itu juga sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Maka semakin sulit hidup, maka harusnya semakin kencang doa. Karena kemungkinan doa kita diijabah itu semakin besar pula. Kemudian mengangkat tangan, yaitu juga sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, beliau mengatakan, Innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu hayyun karim. Ya, Allah itu maha pemalu, Allah itu maha mulia. Ya, yastahyi min ibadihi. Allah itu malu kalau seorang hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian harus kedua tangannya itu turun kembali sibron khaibatain, dengan tangan hampa. Artinya apa? Kalau seorang hamba berdoa sambil mengangkat tangan, tidak mungkin tangannya turun kecuali Allah mengijabah doanya. Ya, tidak mungkin tangannya turun dalam keadaan hampa. Kenapa? Allah malu. Ketika kita, maksudnya apa? Karena mengangkat kedua tangan itu sebagai bentuk kesungguhan, kita meminta. Jadi masa sih hamba Allah Subhanahu wa taala sudah minta dengan sungguh-sungguh, Allah yang Maha Karim, yang Maha Malu, maka tidak mengabulkan doanya gitu. Ya tentunya artinya apa? Tidak semata-mata karena mengangkat tangannya gitu. Tapi ketika mengangkat tangan itu sebagai bentuk kesungguhan dalam berdoa, maka disitulah, ya, sabda Nabi SAW yang berlaku yang tadi. Allah malu ketika, ya, kita sungguh-sungguh meminta doa, berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan, kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Maka bukan bid'ah, ya, doa ketika atau doa sambil mengangkat tangan, ya, karena doa itu ya secara umum boleh kapanpun mengangkat tangan. Bahkan Syekh Utsaimin itu, kalau Syekh Utsaimin itu merinci, ya, ada doa yang tidak mengangkat tangan, ya, seperti doa-doa harian, zikir harian. Ibu masuk kamar mandi, ya, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, itu tidak harus mengangkat tangan, karena itu termasuk zikir harian. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya bahwa Nabi mengangkat tangan di kejadian-kejadian tersebut, dalam waktu-waktu tersebut. Padahal Nabi masuk kamar mandi berulang kali. Ya, nggak mungkin Nabi seumur hidup sekali kan masuk kamar mandi. Nabi keluar masjid, masuk masjid berkali-kali juga. Tapi nggak ada riwayat bahwa Nabi pas masuk masjid ngangkat tangan gitu. Itu menunjukkan peristiwa yang berlangsung harian, meskipun lafaznya doa, ya, masuk kamar mandi kan itu doa. Ya, lafaznya. Kemudian masuk masjid juga lafaznya doa. Tapi tidak disyariatkan mengangkat tangan di situ. Kalaupun mau, ya, tidak ada larangannya sebetulnya.
Tapi itu termasuk hal-hal yang tidak disyariatkan. Jadi tidak semua, Pak, ya ketika kita membahas bid'ah kemarin, tidak semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu jadi bid'ah. Ya, karena banyak sekali hal yang kita lakukan yang Nabi tidak kerjakan. Dalam masalah doa misalkan. Ya, kita doa buka puasa kadang baca Allahumma lakasumtu. Apakah itu bid'ah? Jawabannya tidak. Meskipun itu bukan lafaz Nabi, asalkan jangan diyakini itu lafaz Nabi. Kalau itu diyakini lafaz Nabi, maka jadi bid'ah. Tapi kalau kita berdoa dengan lafaz itu saja niatnya, maka tidak bid'ah. Meskipun doanya tidak diucapkan Nabi SAW. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa mengucapkan Asmaul Husna. Ya. Apa yang kita hajatkan kepada Allah, kalau kita mohon ampun maka sebutkan Asmaul Husna yang berkaitan dengan Allah Maha Pengampun. Ya Ghaffar, ya Tawwab. Kalau kita ingin dibukakan ilmu, ya supaya mudah memahami ilmu, maka ucapkan ya Fattah, ya Alim. Ya, dan lain sebagainya. Itu sebab dikabulkannya doa, di antara sebab-sebabnya. Tapi juga doa itu memiliki sebab ditolak. Ya. Jadi boleh jadi di antara kita ada yang bertanya, ini udah angkat tangan, udah sebut Asmaul Husna, tapi belum dikabulkan. Ya, karena juga harus kita perhatikan sebab ditolaknya doa. Jangan-jangan kita melakukan sebab dikabul, tapi juga melakukan sebab ditolak. Ya nanti bentrok gitu. Ya pengkabulan doanya. Di antara sebab ditolaknya doa adalah makanan yang haram. Di antara sebab ditolaknya doa, pakaian yang haram, minuman yang haram, harta yang haram. Dan yang kelima, harta atau konsumsi yang haram yang bisa menghalangi doa kita, itu bisa timbul dari dua hal. Dari zatnya, artinya memang dasarnya sudah haram, ya seperti khamar, seperti babi, atau cara mendapatkannya, seperti pekerjaan yang haram, riba, ya mencuri, atau korupsi, ya korupsi waktu, atau masalah-masalah muamalah yang memang dilarang di dalam Islam. Maka kuncinya kita harus punya ilmunya, ya untuk paham, untuk bisa memilah gitu ya, mana yang halal, mana yang haram. Tiada lain, kuncinya adalah ilmu. Apalagi kalau kita dagang, ya, apalagi kita punya perusahaan yang berhubungan dengan misalkan ya pembayaran yang non tunai, gitu ya. Pembayaran yang melibatkan aplikasi tertentu, ya maka harus benar-benar kita pastikan apakah yang kita lakukan transaksi itu halal atau ada unsur haramnya. Karena semakin ke sini ya semakin canggih, yang berhubungan dengan keuangan itu semakin canggih. Kalau 10 tahun yang lalu ya riba itu mungkin hanya di bank konvensional saja. Kalau sekarang riba itu boleh jadi adanya di aplikasi, di Shopee, misalkan ya, di Tokopedia, ya, di aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin kita semua punya ya di dalam handphone kita. Ya, yang boleh jadi ya ada unsur-unsur ribanya di dalam hal-hal tersebut. Maka kuncinya sekali lagi butuh ilmu, ya. Setidaknya kita rajin bertanya lah, ya, rajin nanya. Ya untuk memastikan apakah yang kita geluti itu berupa pekerjaan kita itu halal atau haram. Dan juga selain ilmu, kita juga wajib qanaah. Ya, karena orang melakukan pekerjaan haram tidak selalu karena tidak punya ilmu. Sebetulnya sudah tahu itu haram, cuman tidak qanaah saja. Ya, dia masih bernafsu saja untuk mengejar dunia dengan cara yang haram. Saya rasa orang yang korupsi, ya orang yang markup dana anggaran proyek, misalkan, itu bukan tidak tahu bahwa itu haram, cuman hawa nafsunya saja. Ya, orang yang maling sendal nggak tahu bahwa maling sendal itu haram, dan nggak ada maling sendal yang yakin bahwa itu halal, nggak mungkin. Ya pasti sudah tahu. Dan artinya bukan karena tidak punya ilmu, tapi karena hawa nafsu saja, tidak qanaah. Berarti kuncinya dua, Pak. Ya, untuk menjauhi harta haram, yang pertama ilmu, tapi kalau sudah tahu ilmunya, maka yang keduanya adalah qanaah. Kita mencukupkan diri kita dari rezeki yang halal saja. Sampai Nabi SAW saja berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, ikfini bihalalika.
cukupkanlah aku dengan yang halal-halal saja darimu. Ya. Nah, kalau bukan Allah yang menitipkan jiwa qanaah ke dalam diri kita, boleh jadi kita serakah ya mencari dunia sampai mengambil perkara-perkara yang haram. Kemudian yang keenam, ini juga poin penting. Dalam menyikapi halal haram, kita wajib memiliki dua aspek, yakni akhlak dan tasawuf. Ya, tasawuf dan juga keilmuan atau fikih. Kemarin itu saya lihat di media sosial itu ada tempat makan ya yang mana makanannya halal gitu ya. Nah, kemudian ada satu orang selebgram makan di situ dan bawa makanan dari babi. Makanan dari kerupuk babi ya. Dia makan pakai kerupuk babi di situ, kemudian di video. Yang punya rumah makan nggak tahu, tahu-taunya sudah viral gitu. Ternyata di tempat makan yang dia miliki itu ada seseorang yang makan dengan membawa kerupuk babi yang haram ya, bahkan najis babi itu. Nah, sampai saking waroknya mungkin dan niatnya baik ya, pemilik warung makan tersebut menghancurkan semua mangkoknya. Jadi mangkoknya dipalu semua, Pak. Ya, senok-senoknya dibuang semua. Mungkin katel-katelnya juga. Katel apa bahasa Indonesia nanti, Pak? Wajan ya. Wajan-wajannya juga sama mungkin dihancurkan. Saya tidak menyalahkan, itu bentuk kewaroan ya, bentuk kehati-hatian gitu ya. Cuman ternyata di dalam menyikapi yang haram, kita juga tidak cukup dengan jiwa yang hati-hati, tidak cukup dengan akhlak yang tasawuf saja. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan masalah fikihnya. Karena di dalam fikih ya, kalau daging babi ya cukup dicuci sebetulnya gitu. Dicuci juga sudah selesai. Tidak harus dihancurkan ya alat makannya. Nah, itu kan harus berimbang gitu. Antara jiwa kita yang hati-hati terhadap yang haram dan juga fikih menyikapi yang haram itu harus seperti apa. Ada orang yang kerja di bank konvensional, kemudian dia baru ngaji dan meyakini bahwa kerja di bank konvensional itu haram. Cuman masalahnya saking semangatnya gitu ya mengamalkan ilmunya, dia langsung keluar seketika itu pula. Tanpa punya bekal gitu ya. Tanpa punya cadangan harta, padahal anak istrinya, misalkan istrinya sedang hamil, anaknya sedang sekolah gitu. Tiba-tiba langsung keluar saja. Ya. Maka akibatnya apa? Ternyata orang ini akhirnya nggak punya kerjaan, jadi ngemis-ngemis ke saudaranya. Ya, minta ke si A, minta ke si B, ngandelin belas kasihan saudara-saudaranya, ngandelin belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Itu kan memang bank konvensional itu haram, tapi apakah harus secara membabi buta ketika tahu haram itu keluar sedetik itu pula gitu? Kan tentunya perlu fikih di situ. Ya, bahkan para ulama mengatakan ya, kalau tidak ada pekerjaan yang lain, maka setidaknya siapkan diri dulu gitu. Jangan sampai ketika kita keluar dari perkara yang haram, masuk ke perkara yang haram yang lain. Apakah minta-minta ke orang lain itu tidak haram? Gitu ya. Apakah kita mengemis-ngemis ke orang lain itu tidak haram? Ya, bahkan ada yang sampai istrinya juga minta cerai pada akhirnya. Ya, istrinya minta cerai karena nggak dinafkahin. Ya, bayangkan yang tadinya punya gaji rutin, misalkan tidak punya tabungan, seketika itu pula keluar. Langsung nggak punya apa-apa, langsung nggak bisa nafkahin, langsung keluar saat itu pula. Ya, nah, itu kan perlu diimbangi dengan fikih gitu. Semangat, giroh, tasawuf, ya kemudian kita dalam beribadah juga perlu. Tapi fikih bagaimana menyikapi yang haram itu juga perlu. Jangan sampai serampangan gitu ya. Jangan sampai sembarangan yang akhirnya malah memadorotkan kita dengan madorot yang lebih besar daripada madorot yang sebelumnya. Ya. Tapi juga tentunya tidak aspek fikih saja yang kita kedepankan. Harus juga aspek tasawuf. Ada orang yang kalau fikih mah Pak biasanya bisa diakalan, Pak. Misalkan kita punya uang 100 juta. 100 juta itu harta kita yang kita miliki secara nisab hitungan sudah masuk wajib zakat karena melebihi 85 gram emas gitu ya.
Tapi secara haul, secara hitungan waktu, dia harus berlalu 1 tahun dulu kan. Ya, misalnya kita bulan Rajab punya uang 100 juta, dia nggak wajib zakat sampai datang bulan Rajab berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, kalau orang gitu ya, kalau orang hanya mengedepankan aspek fikih, dia bisa mengakali itu. Pas sehari sebelum Rajab datang, dia hibahkan dulu uangnya ke istrinya. Itu udah nggak wajib zakat. Sekarang domba itu 40 ekor misalkan zakatnya. Ah udah saya mengukut 30 salapan. Mete kudu di zakatan seumur-umur. Bisa saja itu diakalin Pak kalau fikih mah. Ya. Ibu-ibu lah diturutan, Bu. Artinya kita ibadah dengan fikih saja nggak cukup. Kita, Pak, sholat itu sah meskipun tidak baca iftitah, tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Seumur hidup kita sholat gitu, sholatnya sah. Nggak ada yang nggak sah. Karena hukumnya sunnah. Kalau kita hidup hanya dengan fikih, maka bisa jadi kita melakukan itu. Saukur dilihat sah atau tidaknya, udah, lakukan itu. Yang penting mah sholatnya sah. Gitu. Tapi secara aspek akhlak, secara aspek tasawuf itu buruk. Nah, artinya harus berimbang gitu. Antara tasawuf, artinya giroh, akhlak kita dalam ibadah, dan juga fikih kita. Jangan cuma fikih saja, akhirnya diakal-akalin gitu ya. Dan juga jangan akhlak saja dikedepankan tanpa memahami fikihnya. Saya pernah ngobrol sama orang lain, itu nggak tahu tentang sholat jamak qashar. Ya, ketika safar, itu nggak pernah qashar. Dia ngiranya orang yang qashar itu mengurangi rakaat sholat. Ngapain diqasharkan, masih luang waktunya gitu. Iya sih safar, tapi masih luang waktunya. Padahal kata para ulama qashar itu sunnah. Mau kita luang waktunya, mau kita sempit waktunya, selama sudah safar, selama masih safar, maka lebih baik sholat kita itu diqashar gitu. Jadi kalau kita safar, kita sholat 4 rakaat pada sholat zuhur dan asar, sementara tetangga kita ya yang safar bareng kita sholatnya 2 rakaat, maka sholat tetangga kita yang 2 rakaat itu lebih utama daripada sholat kita. Kan kalau pakai aspek akhlak, seolah kebalik gitu. Asal mendingan orang 4 rakaat. Padahal secara fikih yang lebih utama itu yang 2 rakaat ketika melakukan safar. Ya. Contoh, semangat teuing gitu ya. Pas junub sedang sakit. Padahal di dalam fikih orang yang tidak mampu mandi bisa tayamum. Ya ketika menghilangkan hadas besar. Tapi karena nggak tahu fikih, hanya mengandalkan semangat saja, akhirnya dia mandi. Dia mandi dan bisa jadi penyakitnya lebih parah. Bahkan bisa jadi meninggal gitu. Kalau sakitnya termasuk yang tidak boleh kena air gitu. Tapi maksakeun karena nggak tahu fikih teh gitu. Jadi maksakeun, itu pernah kejadian di zaman Nabi. Ada sahabat yang meninggal gara-gara di fatwa oleh fatwa yang salah. Kata sahabat, kalau junub ya mandi, nggak bisa tayamum. Akhirnya padahal sedang sakit. Ya, dia mandi akhirnya dan meninggal. Ya, kata Nabi SAW, kamu telah membunuh orang itu dengan fatwa yang salah. Ya, fatwanya tidak mengandalkan ilmu fikih. Fatwanya tidak mempertimbangkan ilmu fikih, hanya mempertimbangkan akhlak saja. Yang penting yang dia lihat itu lebih semangat, maka itu yang dilakukan tanpa melihat fikihnya. Padahal kalau kita hidup berimbang, sebetulnya semua kewajiban itu sangat ringan. Ya, kalau kita mengimbangi gitu ya ibadah kita dengan fikih dan akhlak, dua-duanya kita pakai, hidup kita itu aman dengan Islam. Ya, hidup kita itu nggak akan pernah disulitkan dengan Islam. Ya, maka di dalam aspek halal haram pun sama. Ya, kita harus mengedepankan 2 aspek ini. Ya, karena Islam itu mutawasid, Pak. Islam itu mutawasid. Ya, kata para ulama bahkan di dalam toharoh saja. Agama Nasoro ya itu ekstrim ke kiri di dalam toharoh. Jadi mereka nggak kenal najis, Pak. Ya setahu saya ini ya. Kalau kena air kencing itu ya biasa aja, nggak dibilas nggak apa. Tapi kalau Yahudi yang masih asli yang ekstrim itu ya, ajarannya itu ekstrim ke kanan. Kalau kena pipi saja sedikit bisa dibuang. Nah kita itu tengah-tengahnya gitu. Ya, kena pipis jangan karena itu najis, tapi kalau sudah kena maka ada fikihnya. Nggak dibiarin seperti yang ekstrim ke kiri,
Tapi juga ente main dipicen, 3 ekstrim ke kanan, kumaha ya dicuci gitu. Ya, dan masalah menghilangkan najis itu rinciannya panjang di dalam bab fikih. Artinya kita wajib mengedepankan dua hal ini. Tidak boleh fikih saja gitu ya, tidak boleh juga akhlak saja. Bukan menganggap enteng, bukan menganggap remeh, tapi disitulah justru fungsi fikih ya. Nah, pertanyaannya setelahnya, kalau kita sudah melakukan sebab-sebab dikabul doa, ya bagaimanakah cara Allah mengabulkan doa? Ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun." Kalau seorang muslim ya berdoa dengan satu doa yang tidak ada unsur maksiat di dalam doa itu, wala qati'atur rahimin, dan tidak pula dia memutuskan silaturahim, maka illa atahu biha ihda salas. Pasti Allah mengabulkan doanya dengan satu di antara 3 cara. Ya. Ini kalau orang sudah berdoa, melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, dan sudah terhindar dari sebab-sebab ditolaknya doa, maka Allah akan mengabulkan doanya, tapi dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan wujudkan doanya dengan sesuai dengan keinginannya. Baik pertepatan dengan doanya ataupun beberapa waktu setelah dia berdoa. Jadi mungkin di antara kita sering mengalami itu. Ya, mau ada kerjaan, kita berdoa supaya kerjaannya lancar, ternyata qadarullah alhamdulillah kerjaannya lancar. Maka itu bentuk dikabulkan doa yang dikontan gitu ya, dibayar cash gitu ya. Kita pengen mobil baru, kita berdoa, kita berikhtiar, maka Allah mengabulkan doa kita sesuai harapan kita. Itu cara Allah mengabulkan doa yang pertama. Yang kedua, yuddakhiruha lahu fil akhirah. Boleh jadi yang keduanya, Allah itu menjadikan doa kita itu sebagai pahala, sebagai tabungan nanti di akhirat. Mungkin doa kita tidak dikabul ya karena berbagai macam hal ya, tapi doa kita ternyata menjadi pahala di akhirat nanti. Bahkan para sahabat itu diriwayatkan mengatakan, kami itu takut kalau setiap doa kita diijabah oleh Allah secara langsung. Jangan-jangan di akhirat nggak punya apa-apa lagi gitu. Ya, jangan sampai kita berkeyakinan ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, berarti Allah benci sama kita. Berarti Allah nggak adil sama kita. Boleh jadi doa kita ya belum layak buat kita, ya harapan kita itu. Maka Allah simpan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sebagai pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, ya imma an yusrafa anhu minas su'i mislah. Maka yang ketiga ini Allah tidak mengabulkan doanya, tapi Allah atau tidak mewujudkan doanya, tapi Allah menggantikan qadar, catatan takdir yang buruk yang seharusnya menimpa orang ini dengan kekuatan doanya yang sama. Jadi misalkan si A ini ditakdirkan pada tanggal sekian, jam sekian, hari anu sudah ditakdirkan celaka. Tapi karena dia rajin berdoa, doanya mah kemana? Minta lancar kerja, misalkan minta harta, minta sehat, minta anaknya seperti apa misalkan. Tapi Allah kabulkan bukan dengan diwujudkan doanya, tapi Allah hindarkan dia dari musibah yang harusnya menimpa dia di tanggal itu, di jam itu. Yang tadinya harus kecelakaan, jadi tidak jadi kecelakaannya. Atau mungkin dikurangi kadarnya. Kecelakaannya mah anggar tetap, tapi harusnya kecelakaannya misalkan patah tulang, ieu mangan lecet hungkul misalkan. Harusnya mah meninggal, ieu mangan koma hungkul misalkan. Artinya dikurangi dari kadarnya yang seharusnya. Nah, itu kan luar biasa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika mendengar bahwa Allah itu maha baik, sebetulnya dia bisa mengabulkan doa dengan 3 cara ini, mereka berkata, idzan nuksir. Wahai Rasulullah, kalau gitu kami bakal memperbanyak doa kami. Kami tidak akan kecewa kepada Allah kalau Allah tidak mewujudkan doa kita secara cash. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu aksar. Sebanyak apapun doa yang kalian panjatkan, maka rahmat Allah jauh lebih banyak daripada doa yang kalian panjatkan itu. Ya, Allah mah nggak pernah pelit, Pak. Allah mah nggak pernah kekurangan kehabisan. Bayangkan saja, Pak, dari manusia yang pertama sampai kita hari ini,
Dari kita masih bayi, dari orang tua kita bayi sampai hari ini, pemberian Allah kepada kita nggak pernah kurang. Tugan dicaritakan, ya rahmat Allah beak, lagi di reload dulu, lagi di charging dulu, nggak ada. Ya, sugan diceritakan, maaf hari ini mah nggak ada makan buat semua manusia. Allah lagi istirahat dulu, nggak ada. Nggak pernah kita kurangan apapun. Bahkan, ini ya saya sering sampaikan, kita sering dengar isu, ya naik BBM, naik harga beas. Ya memang kita antisipasi itu, kita tidak inginkan hal itu. Tapi hikmah yang lainnya yang saya lihat, bahwasanya saya naik apapun orang masih dahar gitu. Saya naik apapun bensin, orang masih bisa naik motor, naik mobil. Ya memang nggak baik ya kalau naiknya karena kezoliman gitu ya. Kita boleh saja gitu ya, nego ke pemerintah atau bahkan mungkin unjuk rasa dan sebagainya. Tapi hikmahnya yang lain adalah, saya naik apapun ternyata rahmat Allah nggak pernah habis. Memang beasnya naik gitu ya. Tapi ayawe cara Allah memberikan rezeki kepada kita yang lebih gitu. Ya, sugan misalkan gaji kita 5 juta. Beas naik, bensin naik, ya. Padahal gajinya anggar. Juga bulan depan mah jadi kurang. Ya, misalkan jadi 5 juta itu nggak cukup, ternyata cukup. Ya, kita mungkin saya ya ngalamin sendiri pas sebelum nikah punya uangnya sekian sebulan, ya kurang lebihnya sana sakit tuh. Pas udah nikah, dipikir teh bakal harus double pengeluaran. Ya, harus double pendapatan. Tapi ternyata ketika ada istri, pendapatan sakit tuh kayaknya anggar beak. Ya, anggar secukupnya sakit tuh gitu. Ketika punya anak, mungkin ada yang hariwang juga. Ya punya anak berarti nambah jadi 3. Pengeluaran jadi bukan double lagi, jadi triple. Oh berarti gaji harus 3 kali lipat. Enggak ternyata. Dengan gaji yang sama, dengan ukuran yang sama, ya gajinya anggar sakit tuh cukup gitu ya. Nambah anak 1 lagi cukup deh gitu. Ya, makanya rahmat Allah mah nggak pernah habis. Ya, maka jangan asa-asa apa mau ngadoa teh. Sieun loba teuing doa teh. Ya. Nah, kita mah kadang sok itu Pak. Bahkan Nabi itu ya ketika haji dari asar sampai menjelang maghrib doa. Berapa jam? Itu bisa 3 jam. Doanya nggak habis-habis. Kita mah 5 menit. Bingung ngadoa naon deui nya. Budak pasti doakeun, kolot pasti doakeun. Rezeki ngisi doakan. Bingung ngadoa naon teh. Padahal doa mah apa saja, dan Allah tidak pernah kehabisan ya hikmahnya, kehabisan rahmatnya untuk mengabulkan doa kita. Nah, hikmahnya apa? Bahwasanya Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara ini. Di antaranya hikmahnya adalah doa itu adalah bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu, Pak, tidak harus dikabulkan secara cash, karena hakikatnya kita berdoa, hakikatnya kita sedang ibadah. Sedang membuktikan bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan kalimat transaksional, Pak. Doa itu bukan kita minta Allah kasih, bukan transaksi seperti itu saja. Tapi dengan kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita itu hamba Allah sebetulnya. Makanya boleh jadi doa itu berupa pahala di akhirat nanti. Kan ibadah itu pahalanya di akhirat, bukan di dunia. Doa pula ibadah, doa juga ibadah. Maka di antara pahala doa nanti di akhirat. Gitu. Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi tidak wajib permintaan kita semuanya diberikan cash oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak harus. Coba kita berjasa sama Allah apa? Sehingga kita menuntut doa kita harus cash dikasihkan, enggak ada. Ya kan? Apa kita mau menuntut, ya Allah saya udah sholat, masa nggak dikasih? Sholat itu kewajiban kita sebagai hamba. Bukan alasan Allah supaya ngasih doa kita. Dan itu bukan jual beli, bukan. Kita membeli doa dengan sholat, bukan. Sholat itu kewajiban kita, doa juga bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Tapi setelahnya Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, ibadah itu berdoa. Jadi Allah nyuruh berdoa, kemudian Allah mengatakan,
Sungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhiri. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Artinya orang yang tidak berdoa itu sombong, bukan tidak butuh. Jadi jangan dipikir, saya mah nggak butuh lah, sapamereana. Jangan gitu. Sapamerean Allah, saya mah cukup ku sholat. Jangan. Justru kita menambah doa setelah sholat, itu menambah besar pahala penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang yastakbiruna, yang sombong tidak mau berdoa, jadi tidak mau berdoa karena sombong ya, merasa tidak butuh kepada Allah, itu tempatnya neraka jahanam kata Allah. Ya, jadi ketika kita berdoa, maka rasakan kita itu butuh kepada Allah. Kita itu sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya transaksional. Jadi ketika kita berdoa pun, ketika doanya tidak dibayar cash, maka kita masih bisa punya harapan nanti di akhirat, atau dihindarkan dari takdir yang buruk seperti tadi. Ya, jadi tidak harus cash, Pak. Ya, doa itu. Karena doa itu adalah ibadah dari kita. Ya, makanya Pak, Imam Nawawi itu memakruhkan kita merinci-rinci doa. Ibu kalau doa gak usah dirinci banget. Makanya doa-doa Nabi itu kan biasanya global. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Tidak dirinci kebaikannya apa saja. Ya, jadi kita mau berdoa buat anak misalkan. Anak kita 3, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu SD. Itu nggak usah dirinci, Bu. Ya Allah, anak saya yang kuliah kebetulan mau ujian dan harus bayar. Tolong lancarkan ujiannya. Ujiannya nanti hari Kamis jam 8. Dan harus bayar. Uang ujiannya itu 2 juta, ya Allah. Saya baru punya uang 1.900.000. Kurang 100.000 deh misal. Dirinci. Yang SMP, ya Allah lagi sakit. Sakitnya demam. Panasnya 38 derajat misal. Sampai dirinci doanya itu makruh. Udah ya Allah sehatkan anak-anak kami. Gitu. Ya Allah lancarkan segala urusan-urusan yang dihadapi oleh anak-anak kami. Ya berikanlah kelancaran segala urusan keluarga kami. Doa-doa yang global saja. Meskipun ya tidak haram, boleh saja gitu. Tapi makruh kata para ulama. Kalau doa-doa itu dirinci. Karena hakikatnya kita doa itu bukan lagi ngasih tahu kita butuh apa. Dan Allah mah tahu kan. Ya, kita nggak dirinci pun anak kita sakit berapa derajat, Allah mah tahu. Bahkan kalau termometernya rusak, Allah juga tahu. Ya, jangan sampai kalau itu masalah bukan 38 rusak. Ya, jangan sampai kayak gitu. Allah mah tahu. Maka ketika kita doa, bukan kita lagi ngasih tahu Allah kita butuh apa, dan Allah mah sudah tahu. Bahkan yang kita tidak ucapkan, yang kita tidak tahu bahwa kita butuh terhadap hal itu, Allah mah tahu. Ya, tapi ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Ya, bukan sedang memberitahu kita butuh apa. Yang penting ketika berdoa, kita merendahkan diri kepada Allah, kita mengakui bahwa kita hamba Allah yang butuh, yang fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat doa Nabi Musa ketika lapar apa? Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu ada di dalam surat Al-Qasas. Nabi Musa ketika berdoa, padahal lapar kata para ulama. Jadi sudah dari negeri Madian, itu kan lari ya ke Palestina kalau tidak salah. Capek kan, lapar. Udah bantuin anaknya yang 2 orang gadis itu, ya Nabi Syuaib, ya kemudian diambilin air. Setelah itu meneduh di bawah pohon Nabi Musa itu. Kata para ulama Nabi Musa itu lapar. Tapi ingat doanya apa? Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya, aku itu sangat fakir kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi Nabi Musa menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Bukan minta makan. Padahal hakikatnya Nabi Musa itu lapar. Maka dengan doanya itu, Allah memberikan dia makan, Allah menikahkan dia, Nabi Musa, Allah memberikan kenabian kepada Nabi Musa. Gak kebayang, coba kalau Nabi Musa minta makan aja. Itu yang 2 gak dapat, Pak. Ada cek Allah, dan minta makan, saya kasih sepiring, beres. Cuma Nabi Musa menunjukkan saya itu sangat fakir kepada rahmat-Mu ya Allah. Jadi Allah memberikan yang lebih daripada kebutuhannya. Allah berikan dia makan, Allah cukupkan hidupnya, Allah berikan dia jodoh, ya Allah berikan dia kenabian, bimbingan, ya berupa nubuwah. Dan kemudian di antara bentuk rahmat Allah, Pak, ini penting ya, kita pahami bahwasanya kenapa Allah tidak selalu mengabulkan doa kita secara cash, ya.
Ini maksudnya kalau kita sudah melakukan sebab dikabul, kalau kita sudah terhindar dari sebab ditolak, tapi masih tidak case juga, ya pengabulan doanya. Maka hikmahnya adalah di antara bentuk rahmat Allah dan hikmahnya kepada kita hambanya adalah dengan menunda doa kita. Kenapa? Karena manusia seringkali berdoa dengan doa yang keliru. Terbayang Pak, kalau semua doa dikabulkan. Ayah ibu-ibu, hiji, nu naksirna 5 anana ngadoa. Ya Allah sing jodoh abi. Nu kadua ge sama, ya Allah sing jodoh abi. 5 anana dikabulkan. Kira-kira ibu-ibu itu kumaha? Harus nikah sama 5 orang bapak-bapak gitu. Dan doanya kabehana dikabulkan. Kacau Pak. Ada perusahaan, semua karyawannya sholat tahajud di malam yang sama berdoa. Ya Allah, saya pengen jadi direktur. Kebayang Pak, besoknya setiap karyawan jadi direktur. Direkturnya rek mana tuh? Mungkin nu gawe rek saha gitu ya. Kalau semua doa dikabul secara cash, ya, maka disitulah fungsi ikhtiar gitu. Ya, disitulah fungsi ikhtiar. Ketika ya doa kita A, maka kita wajib berikhtiar supaya memantaskan diri kita, supaya melayakkan diri kita mendapatkan doa kita itu. Kenapa? Karena kalau kita doa saja tidak ikhtiar, itu menjadi nonsen, menjadi tidak logis untuk Allah kabulkan. Nah, kebayang kalau sakit cukup ku doa. Ya, dokter naon gawena? Ya, Rasulullah saja berobat. Ya, maka harus ada logisnya. Kenapa Allah harus kabulkan? Ya, kamu sakit, kamu doa sama Allah. Maka boleh jadi Allah menjawab, kata Allah, oke, mau dikabulkan doa, pantaskan diri kamu untuk dikabulkan doanya. Dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar. Kalau ikhtiarnya sudah maksimal, doanya sudah maksimal, maka pantas kamu dikabulkan doanya. Tapi kalau doa saja tidak ikhtiar, ya jangankan diri kamu, orang-orang lain juga bakal aneh. Nah, si itu mah tiap sakitnya cukup we ku ngadoa, semenit langsung cager. Aneh teu paliat begitu, aneh. Nah, si itu mah tiap ngadoa dikabulkan. Pengen jadi direktur dikabul. Pengen punya mobil besoknya dikabul. Pengen punya rumah dikabul. Pengen punya istri 2 dikabul. Pengen nambah anak dikabul. Sekali ngadoa langsung dikabul. Maka itu menjadi amrun ajib. Perkara yang ajaib, yang tidak logis buat semua manusia gitu. Ya, sementara Islam, sementara Allah mengajarkan kita untuk berpikir logis. Ya, dan di antara bentuk logisnya pikiran kita adalah mengimbangi doa kita dengan ikhtiar yang sama gitu. Dengan ikhtiar yang maksimal pula. Nah, kalau kita doa dikabulkan tanpa ikhtiar, kita sendiri yang aneh gitu. Ya, apalagi doa anak-anak, Pak, saya punya anak 5 tahun, itu habis sholat, ya, karena anak saya itu senangnya dinosaurus, Pak. Yang main dinosaurus, gambar. Itu habis sholat di masjid, doanya gini, ya Allah, tolong bangkitkan kembali dinosaurus, ya Allah. Jadi minta supaya dinosaurus itu hari rukdi. Saya jadi makin sadar gitu ya, bahwa kenapa Allah tidak kabulkan semua doa. Jangan sampai doa anak saya dikabulkan. Dia ada dinosaurus gitu ya, yang di museum itu hari rukdi. Nah itu, ketika kita tidak dikabul doanya, boleh jadi kita belum layak gitu. Atau doa kita bakal bertolak belakang dengan kenyataan gitu ya. Bakal aneh kalau dikabulkan gitu ya. Kayak 2 tim Persib lawan Persija. 2 nana ngadoa, Pak. Tapi lamun 2 nana dikabulkan hayang menang, saha nu elehna tuh. Ya, nya 2 nana menang. Ya, kita kan jadi nggak logis kalau 2 nana dikabulkan. Maka doa kita pun sama, Pak. Ketika doa kita mah tugasnya berikhtiar supaya doanya dikabul. Caranya gimana? ABCD. Supaya doa kita tidak ditolak, hindari apa? ABCD gitu ya. Setelah itu mau dengan cara apa Allah kabulkan doa kita, itu mau urusan Allah gitu. Tidak ada urusan lagi kita. Kalaupun di case, itu alhamdulillah berarti kita sudah layak mendapatkan doa kita itu. Kalaupun ditunda di akhirat, ya itu keberuntungan kita. Jadi pahala di akhirat. Kalaupun dihindarkan kita dari musibah, itu alhamdulillah juga. Ya, karena boleh jadi kalau kita sedikit berdoa, ya musibah yang menimpa diri kita itu lebih banyak daripada yang seharusnya. Ya. Walau alam bisawab, ya itulah tambahan yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis 11 dan 12 ya, tentang
dua kaidah besar di dalam fikih, ya, di dalam Islam. Satu kaidah besar dan satu lagi tentang ini, ya, tentang waro dan zuhud. Ya, apa itu waro, apa itu zuhud, apa keutamaan dari waro dan zuhud, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu. Ini kan kalau disebutnya tahu akan diberikan. Ada suatu riwayat oleh Imam Bukhari. Itu ditanya satu yang berkeringan supaya tidak, dua yang nggak punya anak, dua punya anak, tiga yang ekonominya normal. Tapi kalau satu itu istighfar saja. Ini maknanya apakah ada kaitan antara istighfar dengan punya doa? Apa merupakan istighfar? Betul, ya. Hasan Al-Basri pernah ditanya, ada orang yang mandul, ada orang yang butuh air, ada orang yang pengen sembuh. Dan tiga-tiganya resepnya sama. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Jadi orang ini disuruh istighfar tanpa harus meminta hajatnya. Kenapa? Karena istighfar menghapus dosa. Dan dosa adalah sebab ditolaknya doa. Ya, itu Pak kuncinya sebetulnya. Jadi semakin banyak dosa, semakin kecil doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak kita kesalahan, semakin lalai kita ketika menyembah Allah, ketika menghamba kepada Allah, maka semakin kecil doa kita dikabulkan. Makanya kita diperbolehkan meminta doa kepada orang soleh. Karena biasanya orang soleh itu dekat dengan dikabulkannya doa. Dia konsisten melakukan kewajiban, menjalankan ibadah sunnah, gitu ya. Kemudian dia juga menjauhi perkara yang haram, bahkan perkara yang makruh. Maka dengan kesolehannya, doanya lebih cepat Allah dengar. Ya, maka boleh kita meminta doa kepada orang yang baik, yang soleh. Meskipun yang lebih utama kita doa sendiri, tapi diperbolehkan. Ya, boleh jadi kita banyak dosa, ya minta doa ke orang lain boleh. Ya, asalkan masih hidup, ya. Jangan sudah mati. Kalau sudah mati syirik. Ya, jangan ke kuburan orang soleh. Ya, Syekh tolong doakan, gak bisa. Ya, yang sudah mati mah kita yang mendoakan, bukan kita yang minta doa. Ya, hanya itu kenapa Hasan Al-Basri resepnya adalah istighfar, karena doa itu seperti keran, Pak. Ibarat keran air dibuka, dia itu bisa ngocor dengan lancar. Tapi kadang ada penyumbatnya, ada batunya di dalam saluran airnya, ada kotoran. Nah, kotoran itu dosa, Pak, yang menghambat doa kita. Dosa itu bisa dilepaskan Allah satu persatu dengan perbanyak istighfar. Satu kali istighfar, maka kotoran itu terangkat. Dua kali istighfar, ratusan kali istighfar, maka bersih salurannya. Lancarlah air yang mengalir itu. Lancarlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus introspeksi diri juga gitu ya. Jangan sugano doa kita jadi pahala, padahal kita sendiri masih melakukan sebab ditolaknya doa berupa banyak dosa. Ada cerita ya. Ada seorang tukang cukur, Pak. Ini penutup ya. Ada seorang tukang cukur yang kemudian dia lagi nyukur, ngobrol sama yang nyukurnya. Kata tukang cukur ini, Allah mah nggak ada. Buktinya saya berdoa tapi nggak pernah dikabul. Kata orang yang dicukur, ya Allah mah. Kata yang dicukur, nggak ada. Itu sampai debat. Akhirnya si yang dicukur ini pulang dulu. Pulang dulu, bawa orang yang gondrong. Orang yang gondrong dibawa ke tukang cukur. Kata orang ini ke tukang cukurnya yang mengatakan Allah nggak ada, wahai tukang cukur itu nggak ada. Kata tukang cukur, ada, ini saya. Nggak ada. Buktinya masih ada orang gondrong. Kata tukang cukurnya, salah dia nggak datang, bukan salah saya. Masa saya yang harus nyamperin? Begitu pula kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang nggak ada, tapi kamu yang nggak pernah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bukan Allah nggak mengabulkan, tapi kitanya yang kurang dekat dengan Allah. Ya, soalnya dengan tukang cukur yang tadi, dan nujabrik, ya mau mungkin tukang cukur datang sorangan kan nujabrik. Nujabriknya harus datang ke tukang cukur, nubutuhnya saha gitu ya. Kita oke dengan Allah gitu. Masa Allah kudu ngudag kita, ya minta kita apa kemudian dikabulkan? Kita yang harus datang kepada Allah. Ketika Allah jauh mengabulkan doa kita, boleh jadi bukan Allah nggak mendengar, tapi kitanya yang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang nggak pernah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang nggak pernah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Bahkan terlalu banyak di dalam diri kita mungkin sebab-sebab ditolaknya doa. Harta kita haram, mungkin kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita tertolak dengan sendirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab.